Tapi ini dari sini kita bisa memberikan pesan pada para perempuan di Indonesia, jangan bodoh. Jadi seringkali ada kasus-kasus semacam itu. Setelah kita lacak, ternyata pelakunya itu napi, Mas. Ada di dalam penjara. Kok bisa ya? Iya, ya ini kan yang aneh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Kami bahagia sekali karena di episode kembali ke studio didatangi oleh tamu kehormatan yang ternyata adalah aktivis sepuh. Sekarang beliau menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pak Hasto Atmojo Suroyo. Suroyo, Pak. Suroyo. Suroyo itu bapak saya. Oh, sebab kalau orang Jawa membaca itu sekilas pasti Atmojo Suryo. Oh iya. Iya kan? Iya. Karena Karno kan? Iya, biasanya iya. namanya kan gitu. Nah, biasanya karena saya itu kagum sama Karno, itu salah satu figur idola saya. Saya sering kali menyebut nama saya Suryo Atmojo. Wah, Pak, kita sama, Pak. Oh iya. Saya juga pengagum Karno. Karno itu dipakai karena seorang tokoh pewayangan yang berbeda kubu dengan kontroversial. Iya, berbeda kubu dengan Pandowo gitu ya. Dia memilih ikut Hastina, padahal itu saudaranya ya Pak ya. Iya, padahal saudaranya Pandawa itu. Nah, dan disitulah terjadi konflik batin yang luar biasa, dan itu kalau diwayangkan itu ini bikin nangis orang. Dan konon Bung Karno juga namanya diubah dari nama kecilnya menjadi ya dulu Sukisno apa siapa? Iya, saya lupa tuh. Terus lalu diubah jadi Karno itu juga Kusno, betul, iya. betul. Kusno diubah menjadi Soekarno karena bapak beliau juga pengagum itu Suryo Atmojo. Putra sang Surya. Iya. Pak Hasto ini sedang mengawal sebuah lembaga yang sangat penting, tetapi ya belum banyak dikenal gaungnya ya Pak ya. Iya. Padahal di beberapa film di Barat itu kalau perlindungan saksi itu kan, exposure-nya itu kayaknya menyenangkan jadi pegawai perlindungan korban itu Pak ya. Ya. Tapi saya juga di sini saya merasa bisa mendapat kepuasan ya itu di lembaga ini dibanding sebelum-sebelumnya. Oke. Ya, jadi memang barangkali ya ada kecocokannya. Dulu sempat di Komnas HAM dan di LBHI ya. Iya. Pak, kita mengulang dulu deh masa muda Bapak. Lahir di Jogja, Pak? Sekarang saya juga belum tua Oh loh. ya, Umurnya banyak. Bapak dari Jogja? Dari Jogja, Jogja. Tapi saya kebetulan lahir di Bandung. Karena orang tua saya itu angkatan udara. Pas dinas di Bandung, ya saya lahir tapi umur sebelum setahun saya udah pindah ke Jogja lagi. Berarti ada di kompleks angkatan udara? Ya, tapi bapak saya tidak mau tinggal di kompleks, tapi di luar kompleks di selatan Akabri itu. Iya. Karena beliau memelihara sapi banyak, sapi perah itu. Oh. Tapi bapaknya Pak Hasto itu dari Jogja? Jogja, bapak ibu dari Jogja. Bapak itu asalnya dari Turi. Oh, dekat sini. Ibu dari Maguwo. Terus Pak, anak seorang tentara malah jadi aktivis. Itu gimana ceritanya? Ya kebetulan ya bapak memang termasuk seorang demokrat gitu ya. Ininya ke anak tidak memaksakan. Jadi satu-satunya yang terlibat dalam menjadi seorang aktivis ya saya aja di dalam keluarga. Saya 9 bersaudara. Yang lain ada yang jadi pilot, yang perempuan pada kawin dengan angkatan udara. Adik saya yang perempuan kawin dengan
birokrat gitu ya. Iya. Kakak saya ada insinyur satu. Ya saya sendiri yang Kok Bapak nggak pengen jadi pilot gitu? Atau perwira angkatan udara gitu? enggak, karena saya waktu SMA itu sebenarnya saya naik ke dulu tuh ada jurusan Paspal dan Paspal. Sosial. Iya. Nah, saya nggak mau masuk Paspal, saya masuk ke SOS. Dan itu di rumah dimarah-marahin juga. Kemudian naik ke kelas 3, itu saya ambil jurusan beda lagi, budaya. Ada ya Pak dulu? Ada, Oh. ada. Dan di kelas saya itu hanya 12 orang. Kalau boleh tahu SMA mana Pak? SMA 1. Wah, SMA keren. Jadi waktu mau masuk ke jurusan budaya itu, semua muridnya diminta tanda tangan dari orang tuanya, menyetujui bahwa masuk ke jurusan budaya dan dibuka jurusan budaya itu. Lalu memutuskan untuk kuliah di UGM. Iya. UGM-nya pun unik jurusannya, sosiologi. Iya, dulu saya itu pengennya ke psikologi, Mas. Oh. Karena ada senior saya, ada teman saya yang juga masuk situ. Tapi kemudian saya pikir kalau psikologi itu kok individual sekali ya ininya, pendekatannya ya. Saya kemudian memilih jurusan sosiologi. Karena kebetulan waktu itu sedang ramai di Indonesia itu sosiologi Pedesaan. critical sociology. Oh. Apa tuh Pak kalau boleh pengaruh tahu? dari Amerika Latin itu loh. Yang teologi pembebasan itu yang barangkali mempengaruhi saya. Saya masuk sosiologi aja gitu. Kalau nggak salah waktu itu lagi hebat-hebatnya profesor siapa ya tonton segitu tuh dari sosiologi UGM itu yang kalau di UGM Visipol enggak, tapi malah ada Pak Lukman Sutrisno. Pak Lukman Sutrisno yang di sastra, antropologi, tetapi pendekatannya lebih ke sosiologi ya. Ada Pak satu tokoh sosiolog pedesaan dari UGM yang sangat terkenal tuh. Selo Sumarjan. Pak Selo Sumarjan. Ya, tapi akhirnya kan pindah ke UI beliau. Oh, gitu ya? Iya. Itu Bapak mohon maaf, sempat diajar? Enggak. Pak Selo Sumarjan. Jadi saya masuk sudah pindah ke Jakarta beliau. Nah, terus kapan tuh Pak jadi aktivis? Karena sempat mendirikan lembaga bantuan hukum ya Pak ya di Jogja ya? Iya, namanya Kelompok Studi dan Bantuan Hukum. Kelompok Studi Bantuan Hukum. Itu ya kami berkumpul semua dan dari berbagai fakultas. Dan juga itu masih mahasiswa sudah mendirikan itu? Iya. Jadi tahun 79 barangkali ya mulai ada itu. Itu ada bukan hanya teman-teman fakultas hukum, tetapi juga ada dari Sospol Sosiologi, ada teman dari filsafat, ada teman dari psikologi begitu. Apa Pak yang melatari pembentukan kelompok studi bantuan hukum ya? Iya. Jadi era itu sedang ramai bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural itu bantuan hukum yang diberikan pada masyarakat yang terpinggirkan, yang miskin, yang menderita karena struktur sosial gitu. Ya, itu yang kemudian melahirkan keinginan dari teman-teman ini untuk membangun satu organisasi yang kita bisa berbuat secara konkret lah, memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan. Dulu kan ada cerita tentang barefoot dokter dari Cina itu ya. Di Cina itu dokter sebagai profesional dia tidak menunggu pasien, tapi dia keliling untuk mencari pasien, untuk mencari orang yang sakit dan bisa ditemukan. Nah, barefoot dokter ini kemudian diadopsi dalam konsep-konsep pemberian bantuan hukum dengan barefoot lawyer. Barefoot itu
barefoot itu kan kaki beruang ya, tapi sebenarnya maksudnya kaki telanjang. Kaki telanjang. Nah itu yang menginspirasi kami pada waktu itu. Jadi kami aktif datang ke desa-desa untuk memberikan bantuan dan juga bukan hanya bantuan hukum saja, tetapi juga pengorganisasian. Apa yang membuat Pak Hasto tertarik untuk masuk ke dalam ranah itu, Pak? Saya nggak ngerti juga ya. Tapi sejak kecil saya memang barangkali ketertarikannya di situ. Bahkan waktu SMA kami ada dengan kakak-kakak kelas saya, teman-teman saya, itu sering ngumpul di bengkel teater dulu. Oh ya, bengkel teater. Iya, karena dekat sekolahan kan, itu kalau berangkat pulang sekolah sering mampir situ, dengerin, nonton latihannya. Dan banyak hal yang kami dapat dari sentuhan dengan bengkel teater itu. Di antaranya ya pengetahuan-pengetahuan tentang yang kritis terhadap struktur, kritis terhadap perkembangan masyarakat dan sebagainya. Jadi teman-teman, bengkel teater ini adalah salah satu komunitas teater yang didirikan oleh almarhum Wes Rendra ya. Tapi di dalam bengkel teater itu banyak akademisi banyak intelektual, banyak aktivis, sehingga terjadi semacam penukaran pengetahuan di situ. Di sana kan seringkali ada profesor datang diskusi, mengajar, istilahnya berdiskusi gitu. Jadi itu memberi inspirasi ke saya gitu. Nah kemudian setelah lulus Bapak hijrah ke Jakarta, kerja di YLBHI. Ya, karena kami pada waktu di KSBH itu banyak menangani kasus-kasus ya, yang pembebasan tanah terutama ya. Kemudian mulainya ada Petrus itu. Pak, kalau yang ini Pak, Kedung Ombo itu Bapak masih di KSBH atau sudah di YLBHI? Di ujung KSBH, kemudian saya di YLBHI, teman-teman itu mulai juga berkomunikasi tentang. Nah Pak, itu kan kasus Kedung Ombo, itu kasus yang sangat sensitif ya. Iya. Dan sudah mulai melibatkan banyak sekali lintas sektor untuk mengadvokasi Kedung Ombo. Iya. Itu keluarga Bapak sendiri gimana tuh Pak? Tidak apa-apa, karena saya sudah lepas dari orang tua itu kan, saya udah nggak ada masalah ya. Ya nggak ada masalah. Tapi kan bagaimanapun orang tua adalah perwira angkatan udara. Ya sudah pensiun waktu itu. Oh sudah ya. Enggak dikasih pesan. Enggak. Kalau bapak saya memerdekakan anak untuk melakukan itu alhamdulillah. Nah setelah reformasi Bapak kemudian di Komnas HAM Pak ya, bareng Pak almarhum Pak Mansur Fakih. Dan ketemu teman di YLBHI juga Pak Abdul Hakim yang kemudian menjadi ketua Komnas HAM waktu itu. Juga ketemu senior saya di SMA, Muhammad Farid itu yang yang di Jogja mendirikan Serikat Anak Merdeka Indonesia. Ya. Ketemu lagi dengan teman-teman lama. Iya. Nah, kita lompat aja sekarang jabatan Bapak di LPSK sebagai ketua. Iya. Nah, kenapa dulu tertarik bergabung di LPSK, Pak? Ya, karena ini Mas. LPSK ini kan mandat dan kewenangannya itu dalam ranah pidana. Dan ada paradigma baru yang mendorong lahirnya LPSK ini. Paradigma baru itu perhatian sistem peradilan pidana kita yang semula hanya memberikan perhatian pada pelaku saja. Ini kemudian berkembang perhatian pada saksi dan korban. Ya, dan itu di dunia kan sudah mulai Indonesia mulai perhatian ke arah itu. Jadi itu yang menarik saya. Kenapa? Karena ini langsung berinteraksi dengan sistem peradilan pidana. Saya ingin membandingkan misalnya dengan di Komnas HAM. Saya lebih merasa enjoy dengan pekerjaan ini karena ini bersentuhan langsung dengan
sistem peradilan pidana itu. Kalau di Komnas HAM kan barangkali lebih konseptual, politiknya. Iya, gitu. iya. LPSK itu kan salah satu anak kandung reformasi ya Pak ya? Iya. Apa ya yang membuat kemudian dulu para pendirinya gitu ya membuat lembaga ini harus ada di Indonesia? Jadi pada waktu reformasi kemudian kan lahir komisi-komisi, lembaga-lembaga yang sebagai perwujudan dari penguatan masyarakat sipil berhadapan dengan negara. Nah, di antaranya ada KPK, yang KPU, dulu LPU diubah menjadi KPU, yang di situ berisikan orang-orang yang tidak berasal dari birokrasi gitu. Dan LPSK ini anak bungsunya reformasi karena lahirnya paling belakangan. 2008. Setelah 2006 undang-undangnya lahir, kemudian 2008 baru terbentuk. Nah, kenapa lahir Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban? Pada waktu itu ada 2 tindak pidana utama yang cukup serius ya di Indonesia yang kurang mendapatkan perhatian. Apa tuh Pak? Yang pertama adalah tindak pidana korupsi, di mana banyak saksi yang tidak berani memberikan kesaksian. Jadi itu yang teman-teman pada waktu itu berpikir ini harus ada lembaga yang bisa memberikan perlindungan kepada saksi ini agar saksi ini bisa memberikan kesaksian secara bebas, nyaman, tidak tertekan, gitu ya. Dan yang kedua itu tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, yang pada waktu itu belum selesai. Bahkan sampai sekarang. Itu juga diurus oleh LPSK? Iya. Artinya lembaga ini mengurus kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa HAM di masa lampau? Iya. Jadi ada 9 tindak pidana prioritas. Jadi Undang-Undang Nomor 2006, Nomor 13 2006 ini yang memberi dasar lahirnya LPSK. Kemudian tahun 2014 undang-undang ini dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Yaitu menambah kewenangan LPSK, kemudian penguatan secara kelembagaan dan sebagainya. Akhirnya kita itu ada 9 tindak pidana yang kita tangani. Selain pelanggaran HAM yang berat, korupsi, kemudian tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana TPPU yang dikaitkan dengan korupsi biasanya, kemudian pencucian uang ya, ya. Kemudian penyiksaan dan penganiayaan berat itu masuk ke kita juga. Penyiksaan dan penganiayaan ini memang dibedakan karena kalau penyiksaan ini dilakukan oleh aparat kepada warga atau kepada ya mungkin sesama aparat sendiri ada juga. Iya. Nah, kalau penganiayaan berat ini yang tidak dilakukan oleh aparat tetapi antar warga lah. Itu juga masuk ya Pak? Ya, dan juga terakhir masuk tindak pidana terorisme. Nah, dari 9 jenis tindak pidana itu ternyata LPSK masih sering menerima permohonan tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori itu. Apa tuh Pak? Akhirnya kita masukkan dalam keranjang yang disebut sebagai tindak pidana lain. Nah, tindak pidana lain ini ada syaratnya kalau ada ancaman yang serius terhadap saksi maupun korbannya. Misalnya ada kasus penipuan, itu kan tidak masuk dalam ranah kita ya, dalam ranah prioritas kita. Tetapi ada dimensi ancaman yang serius terhadap saksi maupun korbannya, ya kita bisa berikan. Dan untuk sementara kita masukkan dalam keranjang itu tindak pidana lain. Oke. Kalau patah hati itu ada pidananya. Ditinggal pergi mantan gitu.
Oh, untuk kasus-kasus kekerasan seksual seringkali. Oh, kalau kekerasan seksual ya Pak. Apalagi ini sekarang sudah ada apa? Kemarin ada Undang-undang TPKS. Iya, Tindak undang-undang Pidana Kekerasan TPKS. Seksual. Betul. Enggak, itu seringkali ada confusing juga. Apakah ini perkosaan, apakah ini tindak kekerasan seksual, apakah ini pencabulan dan sebagainya ya. Iya, iya. Seringkali confusing. Betul. Karena seringkali juga ada perempuan yang menuntut dan kemudian mengadukan pacarnya atau apa gitu. Iya, iya. Karena janji nikahnya tidak Nah, ditepati itu misalnya. kekerasan kan, Pak? Lah, Membuat luka hati kan. lah tapi secara hukum kan sulit ya. Nah, itu. Ya. Nah, ini kayak Ali ditinggal pacarnya pergi kan bertahun-tahun lukanya nggak sembuh-sembuh kan. Memang ada beberapa problem kultural terutama ya untuk kasus-kasus yang berdimensi susila begitu. Karena di dalam masyarakat kita kan budaya patriarki itu masih sangat kuat. Tuh. Dan sepertinya di Indonesia kasus-kasus kayak gitu banyak sekali, Pak. Banyak. Sekarang setelah kasus pelanggaran HAM yang berat, ini kan angka tertinggi di LPSK yang ditangani ya. Sekarang yang nomor 2 ini menyusul kekerasan seksual kepada perempuan maupun anak-anak. Ya, kita ke ini dulu Pak, ke soal yang pertama dulu. Kalau tidak salah itu LPSK nama pertama kali mencuat itu yang ada hubungannya dengan korupsi ya Pak ya? Korupsi. Iya kan? Dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat. Kita ke kasus korupsi dulu. Ya. Berarti LPSK sering kerjasama dengan KPK ya Pak? Iya. Itu prosedurnya gimana tuh Pak? KPK yang meminta LPSK untuk bisa dua-duanya. Oke. Bisa dua-duanya. Tetapi seringkali kami ini agak ya bukan ngerasani, tetapi KPK ini kan seringkali merasa sebagai lembaga yang super body. Ya, super body. Istilahnya Pak SBY Iya, dulu iya, kan. iya. Nah, itu yang seringkali menghambat pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Jadi pernah ada satu peristiwa KPK ribut kan sama DPR Komisi 3 pada waktu itu karena ternyata KPK itu katanya mempunyai rumah aman, safe house ya, untuk melindungi saksi kasus korupsi yang dilindungi oleh KPK. Nah, menurut undang-undang KPK memang boleh memberikan perlindungan kepada saksi, ya, tetapi tidak disebutkan rumah aman. Nah, rumah aman itu eksplisit ada di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nomenklaturnya di situ. Iya, jadi pada waktu itu saya ya kemudian ikut bereaksi, nggak bisa. Kalau itu rumah aman, mestinya di LPSK. Iya. Karena safe house atau rumah aman ini kan ada kualifikasi tertentu. Betul, ada prosedurnya juga ya Pak ya? Ada prosedurnya untuk menyelenggarakan itu. Gitu. Tapi hal itu tidak membuat kemudian hubungan KPK dengan LPSK renggang ya? Enggak, tapi kalau yang sekarang ini alhamdulillah malah sangat baik. Sangat baik ya dengan yang sekarang. Yang sekarang. Karena kalau begini ya, saksi itu dilindungi oleh penyidik. Iya. Baik itu polisi, jaksa maupun KPK. Itu kan ada konflik of interest. Pasti Pak. Karena kesaksiannya bisa diarahkan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya ya dalam sistem peradilan pidana mestinya saksi itu dilindungi oleh LPSK supaya tidak ada konflik of interest. Karena konflik of interest itu bisa datang dari mana saja. Datang dari LPSK mana saja. dianggap sebagai lembaga yang lebih netral dalam konteks itu kan. Karena saya ingat tuh LPSK itu banyak disebut dulu di salah satu kasus Mr. N ya. Ya kan Pak ya? Yang cukup lama itu kasusnya karena kasusnya bertumpuk-tumpuk terus ada saksi yang mesti dilindungi oleh LPSK. Itu Bapak berarti sudah di LPSK waktu itu? Itu mulainya saya belum masuk karena saya masuk tuh baru 2013. 2013. Oh, tapi kasus itu kan lama ya? Lama. Jadi dan kita memberikan perlindungan pada saksi itu kira-kira 9 tahun.
Oke. Dan ya akhirnya baik-baik saja sekarang. Iya. Terbukti berarti Pak ya. Iya, iya. Nah, terus kalau korban pelanggaran HAM berat di masa lampau, Iya. itu apa nggak mengorek persoalan lama tuh Pak? Tuduhan orang ya? Ya, ini memang yang kontroversial selalu. Kita selalu mendua dalam menilai kasus pelanggaran HAM yang berat. Ini terutama untuk kasus 6566. Oh, berarti yang non 6566 nyaris nggak ada masalah? Ada juga. Talang Sari. Ada, karena biasanya berkaitan dengan peran negara kan itu. Ya. Dan itu yang seringkali menjadi ganjalan. Cuman kalau yang 6566 ini bukan hanya dengan negara, tapi dengan kelompok masyarakat yang lain. Dan ini cukup keras. Ya, jadi mendorong penyelesaian kasus HAM ini melalui pengadilan itu juga perlu dipertimbangkan. Karena dari pengalaman kami ya, melayani korban pelanggaran HAM yang berat itu, mereka tidak terlalu butuh kok ada pengadilan kepada pelaku. Pelakunya juga udah sebagian besar meninggal dunia. Yang penting mereka itu mendapat pengakuan dari negara bahwa mereka adalah korban. Iya. Dan itu yang saya temui di lapangannya. Mereka itu senang sekali mendapat surat keterangan dari Komnas HAM bahwa mereka adalah korban. Dan itu di laminating dipasang di tembok. Ya. Nah, setelah mendapatkan keterangan dari Komnas HAM ini kan kemudian mereka ke LPSK. Karena kita melayani bantuan sifatnya. Dan bantuan ini untuk rehabilitasi medis. Jadi kita membuat buku namanya buku hijau. Ya. Itu untuk memonitor layanan kesehatan mereka. Oke. Karena keterbatasan anggaran, LPSK memberi jangka waktu 2 tahun gitu ya untuk layanan medis ini. Nah biasanya setelah selesai layanan kan itu harus dikembalikan ke LPSK sebagai dokumen. Itu seringkali mereka pertahankan. Jangan Pak, ini saya mau kubur bersama buku ini. Karena saking merasa bahwa mereka itu diakui sebagai warga negara dan ada perhatian dari negara. Betul. Karena sebelumnya dianggap sebagai musuh negara gitu ya. Kalau kayak gitu tuh Pak, kasus 65 gitu ya. Kan ya saya mengerti itu kan persoalannya sekarang pun di masyarakat masih keras gitu ya. Dan sekarang makin keras. Nah terus Pak itu kan ya saya juga korban gitu. Nah semua orang kemudian mengatasnamakan korban. Dari 2 pihak atau 3 pihak yang bertikai itu gimana tuh Pak definisi korbannya? Nah kalau LPSK kan jelas sandarannya Mas, undang-undang ya. Dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu disebutkan LPSK bisa memberikan layanan pada saksi maupun korban sejak penyelidikan. Jadi penyelidikan kan setelah penyelidikan nanti penyidikan gitu. Nah, untuk korban pelanggaran HAM yang berat itu penyelidikan kan dilakukan oleh Komnas HAM. Baik. Dan kemudian Komnas HAM hasil penyelidikan itu diserahkan ke kejaksaan, tapi sekarang tidak pernah dilanjutkan ya. Tetapi dengan dasar itu LPSK itu sudah mempunyai kewajiban untuk intervensi karena Komnas HAM sudah menyatakan bahwa orang-orang tertentu ini adalah korban dari hasil penyelidikan dan LPSK memberikan bantuan dasarnya itu. Nah, ketika ada seorang jenderal pernah datang ke LPSK, Mas, ini LPSK sama Komnas HAM ini kok membantu kelompok tertentu itu yang dilarang oleh negara lah. Kan itu banyak ya juga yang kelompok-kelompok yang diserang oleh mereka, pembunuhan yang dilakukan oleh mereka. Ya Pak, kalau LPSK dasarnya ini dari Komnas HAM, Pak. Jadi mestinya Bapak ke Komnas HAM dulu. Kasusnya apa dibawa ke Komnas HAM biar Komnas HAM menyelidiki. Itu pelanggaran HAM bukan. Kalau diputuskan itu pelanggaran HAM dalam penyelidikan Komnas HAM, ya kita akan layani siapapun. Ya.
Jadi begitu. Ya, jadi secara ini sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM Ya, ya berarti. Lalu kalau kasus seperti Talang Sari, Ya. itu gimana tuh Pak? Sama modelnya. Berarti Komnas HAM dulu. Iya. Ya. Nah, Semanggi Pak, kasus Trisakti Semanggi? Sama semua. Itu sudah ada Pak? Ada tapi kecil saja kalau Trisakti Semanggi. Yang cukup banyak itu Aceh. Aceh itu kita sudah memberikan layanan kepada paling tidak 3 peristiwa ya. Simpang KKA, Jambu Kepo, sama Rumah Gedong. Ada satu lagi yang belum muncul dari Komnas HAM, tapi masih di penyelidikan. Tapi alhamdulillah untuk untuk kasus pelanggaran HAM yang berat ini akan digelar persidangan. Maksudnya kasus Paniai. Di mana? Papua. Nah, sekarang kejaksaan sudah mulai mau menggelar mau menindaklanjuti kasus Paniai ini setelah sekian lama ya. Kemarin kejaksaan sudah berkomunikasi dengan LPSK bagaimana perlindungan saksinya. Perlindungan saksinya LPSK siap untuk melakukan. Berarti kerjasama LPSK ini sebetulnya dari banyak lembaga yang lain juga Pak ya? Ya, KPK, terutama aparat penegak hukum. Kejaksaan. Ya. Kepolisian. Kepolisian juga Pak? Ya. Lapas. Dan juga tentu saja. Dan Komnas HAM ya? Komnas HAM. Ombudsman kadang-kadang. Karena seringkali kita juga menerima pengaduan dari seorang pelapor. Kebetulan pelapor ini seorang pegawai yang melaporkan atasannya, entah itu kekerasan seksual, entah itu kasus penyelewengan anggaran dan sebagainya. Dan kemudian dia mendapat serangan balik, dilaporkan balik sebagai pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu kita berikan layanan yang disebut sebagai layanan perlindungan hukum. Nah, seringkali kan perlindungan hukum ini tidak jalan karena pelapor ini kemudian menerima serangan baliknya itu bukan hanya diadukan ke polisi, tapi juga menerima sanksi administrasi, dipindahkan ke tempat jauh, diturunkan jabatannya dan sebagainya. Alasan dari instansi itu kan ini administratif, kewenangan atasan untuk ini. Nah itu biasanya kita bekerja sama dengan ombudsman untuk men-track apakah betul ini putusannya semata-mata administratif atau karena yang bersangkutan melaporkan. Berarti ada kemungkinan hal seperti itu juga bisa dicegah Pak ya? Iya. Ya karena itu betul sekali Pak. Ya lembaga tertentu kan bisa bilang ya oke ini diakui tidak bersalah, tapi kemudian dimutasi atau ditaruh di tempat yang mana yang tidak sesuai dengan prestasi. Ada beberapa yang kemudian dipulihkan kok. Oke. Dengan itu. Di Jawa Timur, kebetulan di Kanwil Agama, kan di Jawa Timur itu juga ada kasus begitu dan kemudian dipulihkan jabatannya. Itu artinya LPSK nggak bisa proaktif dong Pak? Harus membutuhkan lembaga yang lain mendelegasikan terhadap LPSK? Enggak juga. Bisa ya? Kita bisa proaktif. Jadi LPSK itu tidak hanya pasif menunggu permohonan dari masyarakat, tetapi juga kita lakukan upaya proaktif. Jadi misalnya kita mendengar ada satu peristiwa tindak pidana yang cukup serius, yang mengundang perhatian publik dan sebagainya. Belum ada permohonan nih dari saksi maupun korban, tapi kita tahu. Kita kemudian secara proaktif mencari siapa korban, siapa saksi gitu ya, dan kemudian kita tawarkan perlindungan kepada mereka. Cuman tindakan proaktif ini seringkali juga tidak berlanjut pada perlindungan. Karena apa? Karena saksi dan korban ini kemudian menyatakan saya tidak bersedia menjadi terlindung LPSK. Kenapa Pak? Biasanya begitu. Untuk kasus-kasus susila biasanya karena merasa aib. Atau pelakunya suaminya, jadi dia merasa harus membela suaminya, begitulah. Dan untuk kasus-kasus yang pelapor yang seperti orang-orang pegawai negeri atau apa gitu,
biasanya karena takut jabatannya. Dan untuk kasus-kasus korupsi, kasus-kasus narkotika, kita tadi belum saya sebut ada kasus narkotika yang juga prioritas kita. Okay. Tapi itu jumlahnya paling sedikit. Ya ini karena saksi itu betul-betul ketakutan untuk menjadi saksi. Dan yang kedua, biasanya saksi ini ada kalanya dari aparat penegak hukum sendiri. Ya, kalau dari aparat penegak hukum sendiri kan mereka bisa melindungi sendiri. Pak, ini supaya para pemirsa tidak bingung ya Pak. Konteks saksi yang mesti dilindungi oleh LPSK dengan saksi-saksi biasa yang misalnya ada di kepolisian atau kejaksaan gitu ya, atau lembaga yang lain, itu apa bedanya Pak? Jadi kalau subjek yang bisa dilindungi oleh LPSK itu ada 5 sebenarnya. Saksi, korban. Nah, korban ini kadang-kadang menjadi saksi korban. Ya. Kemudian pelapor atau yang biasa disebut sebagai whistleblower. Oke. Orang yang tidak terlibat di dalam tindak kejahatan, tapi dia melaporkan ada peristiwa kejahatan. Yang keempat itu adalah saksi pelaku yang bekerja sama, yang lazim disebut sebagai justice collaborator. Yang kelima itu ahli. Ini orang yang berdasarkan keahliannya dimintai kesaksian di dalam proses peradilan, itu seringkali juga terancam. Nah ini 5 subjek ini yang berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK. Nah caranya itu saksi maupun korban ini bisa mengajukan permohonan sendiri atau diwakili oleh keluarganya, diwakili oleh pendampingnya, atau diwakili oleh pengacaranya. Dan kita juga banyak menerima rekomendasi dari aparat penegak hukum. Misalnya dari kepolisian merekomendasikan agar saksi atau korban ini mendapat perlindungan dari LPSK. Banyak mulai begitu. Iya. Atau instansi pemerintah yang menangani kasus perempuan dan anak misalnya. Itu banyak juga yang merekomendasikan perlindungan. Kalau ketakutannya untuk mendapatkan intimidasi, teror, dan lain sebagainya datang dari aparat hukum itu sendiri, bisa nggak? Bisa. Itu bisa. Gimana prosedurnya? Ya, ada satu kasus ya. Satu kasus di Jakarta Barat. Polres Jakarta Barat itu kan baru mendeklarasikan, membentuk Satgas Anti Premanisme. Dan kemudian menangkap seorang tokoh besar dalam dunia kriminal gitu. Ya. Tetapi kesulitan mencari saksi untuk persidangannya. Ada saksi di Surabaya, saksi kunci ini, yang tidak berani memberikan kesaksian. Karena ketakutan. Akhirnya Polres Jakarta Barat ini menghubungi LPSK, gimana bisa membantu nggak memberikan perlindungan? Ya siap kami ini. Kemudian kami berikan perlindungan dan persidangannya kita selenggarakan dengan cara video call. Video apa? Ya, online. Ya. Supaya tidak bertemu langsung dengan pelaku. Kemudian ini terjadi artinya akhirnya dihukum ini pelaku. Lain waktu saya ketemu dengan jaksa yang menjadi jaksa dari kasus itu. Dia tanya, Pak Asto, kami ini bisa dilindungi nggak oleh LPSK? Lah, kan kalian nih mestinya dilindungi oleh lembaganya sendiri. Kenapa? Jadi kami waktu sidang itu kemarin sebenarnya kami takut sekali. Jadi pelakunya itu di situ, tapi kan anak buahnya banyak itu. Banyak itu nggak ngapa-ngapain. Cuma mandengi jaksa ini, jaksanya ketakutan. Nah, dalam situasi begitu ya barangkali memang aparat penegak hukum ini juga perlu mendapatkan perlindungannya dari negara lah. Mestinya negara memikirkan itu. Ya. Kalau melindungi
saksi atau melindungi korban dalam konteks tertentu yang di bawah tekanan kekuatan-kekuatan tertentu ya kan, tidak harus kekuatan aparatus negara ya Pak ya. Itu artinya ada semacam pasukan khususnya dari ini dong Pak, LPSK yang profesional untuk melindungi korban. Ya, kami mendapat BKO dari kepolisian untuk tenaga pengaman. Oke. Dan itu, nah ini yang barangkali relevan dengan pertanyaan Mas tadi. Iya. Kalau kemudian ancamannya dari aparat bagaimana? Nah, kita pernah juga mengalami karena pelakunya ini aparat kepolisian juga. Kemudian kan menjadi nggak enak ini pengawalnya ini kan. Jadi kita berpikir untuk ada juga kerjasama dengan TNI. Saya sudah sounding ke Panglima TNI. Oh iya, saya kapan hari baca beritanya dengan Pak Andika ya? Iya. Sudah ketemu. Kita sedang mengarah pada MOU agar ada dukungan untuk membantu perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh LPSK, terutama untuk kasus-kasus ancaman yang seperti itu, supaya yang membantu perlindungan itu dari instansi yang berbeda. Iya. Pak, kalau sekarang ini kan tindak pidana kekerasan seksual makin banyak ya. Karena juga undang-undangnya sekarang sudah ada gitu ya. Ada juga dari khusus misalnya dari Kementerian Pendidikan juga ada seruan atau surat edaran gitu ya. Artinya korban makin peraturan menteri ya Pak ya. Makin berani bersuara. Nah, sebaiknya Pak, mereka itu melapornya kemana sih gitu? Apakah ke kepolisian atau ke instansi, kalau mahasiswa ke rektor, ke rektorat atau ke dekanat gitu ya, atau ke LPSK? Ya, mestinya ke polisi. Ke polisi. Ya, karena untuk mengatakan pada publik dan untuk memberikan deklarasi bahwa ini adalah perkara pidana. Oh gitu. Itu ke polisi. Kalau misalnya dengan rektorat dan sebagainya, ini kan penyelesaiannya di luar hukum kemudian. Bukan salah, tetapi ya bisa saja itu dilakukan. Tetapi kalau akan penyelesaiannya sifatnya hukum, ya harus ke polisi. Dan atas dasar itu kemudian bisa meminta perlindungan kepada LPSK. Artinya tidak bisa melapornya langsung ke LPSK? Bisa saja kalau misalnya dia menghadapi kendala untuk lapor ke polisi, bisa ke LPSK, kemudian bersama LPSK ke kepolisian ya. Mungkin kan bukan hanya mungkin ya. Ya ada banyak orang kan yang merasa kalau langsung datang ke polisi mungkin agak jengah ya atau agak takut gitu ya. Atau mungkin untuk memastikan bahwa kasus mereka itu dibawa dalam prosedur yang benar gitu. Iya. Itu berarti memungkinkan, Pak? Mungkin. Itu sebabnya LPSK ada beberapa cabangnya. Iya. Sementara sayang baru ada dua saja. Ya? Di Jogja dan di Medan. Nah, kalau yang di Jogja, Pak, itu rata-rata apa yang bekerja sama dengan LPSK yang di Jogja, Pak? Kebetulan kekerasan seksual yang kekerasan banyak. Seksual ya, Pak? Iya. Sekarang Pak, sebagai pimpinan lembaga tersebut, apa kendala terbesar Bapak untuk memimpin LPSK? Sumber daya kami ini terbatas. Artinya negara belum lebih bersungguh-sungguh memfasilitasi LPSK ini ya. Dari sisi anggaran, dari sisi ketenagaan, sumber daya manusia. Itu yang menjadi kendala paling besar ya. Yang lain itu tadi, karena jangkauan kita ini masih dilakukan dari Jakarta, itu kan menjadi sangat kecil. Kita bisa menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Dan kalaupun dijangkau dari Jakarta itu kan biayanya menjadi sangat mahal. Betul. Jadi kita mencoba mengatasi dengan itu tadi, akan membentuk sahabat saksi dan korban itu supaya bisa ada kelompok masyarakat relawan yang bersedia membantu pekerjaan-pekerjaan LPSK, memperpendek akses
pada pelayanan hukum masyarakat Hmm. melalui SSK ini. Oke. Jadi teman-teman LPSK ini ada program apa Pak? Bantuan saksi berbasis Nama program besarnya perlindungan berbasis komunitas. perlindungan berbasis komunitas. Ya, salah satu output dari program ini kita membentuk sahabat saksi korban di seluruh wilayah. Nah, sekarang ini kita akan membentuk di 7 provinsi kira-kira sebagai karena ini baru launching tahun ini. Oke. Program ini sudah mendapat persetujuan dari Bappenas, sudah mendapatkan anggaran dari keuangan, dan kita akan lakukan untuk pembentukan sahabat saksi dan korban seluruh Indonesia. Konsepnya gimana Pak? Sahabat saksi dan korban ini? Pada dasarnya ini kan membuka partisipasi seluruh masyarakat untuk bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan LPSK, baik itu perlindungan maupun kegiatan bantuan. Ya. Nah, tentu saja untuk yang prinsip-prinsip yang memang itu harus dilakukan oleh LPSK tidak bisa dilimpahkan. Ya. Tetapi paling tidak, kalau misalnya untuk mendampingi di persidangan, itu kan bisa dilakukan oleh pihak lain yang kita berikan surat tugas misalnya. Jadi ada advokat di daerah yang bisa memberikan pendampingan pada saksi maupun korban ini di daerah yang kebetulan dia harus memberikan kesaksian di pengadilan. Jadi tanpa kehadiran LPSK kan bisa dilakukan oleh mereka ini misalnya. Nah, sahabat saksi dan korban ini nanti bentuknya apa Pak? Komunitas, lembaga, komunitas, atau hanya orang-orang gitu? Komunitas, jadi keanggotaannya sebenarnya lebih individual. Tapi terdaftar secara resmi. Iya. Jadi ini sifatnya voluntary, kesukarelaan, gotong royong gitu ya. Dan tidak ada gaji, tetapi aktivitas mereka mendapat fasilitasi dan dukungan dari LPSK. Ada capacity building pasti untuk yang ada. Jadi sekarang ini tahapnya masih sosialisasi tentang sosialisasi ya. Ke depan, barangkali bulan depan nanti kita akan ada FGD dan juga sekaligus untuk capacity building itu. Di 7 provinsi. 7 provinsi. Kalau boleh disebut Pak, provinsinya apa saja? Sebentar. Jogja kan provinsi sendiri nih. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Iya. Terus Bangka Belitung, Kalimantan Barat, NTT. Oh gitu. Ya. Tetapi dimungkinkan kalau ada individu-individu yang tertarik untuk menjadi sahabat saksi korban, bisa saja dari provinsi lain. Oke. Jadi nanti kita ikut sertakan dengan pelatihan yang diselenggarakan di 7 provinsi. Itu nanti ada semacam kantor atau pusat informasinya di setiap wilayah? Atau enggak? Hanya berarti individu-individu saja ya? Iya. Mereka dapat sertifikat untuk itu ya? Iya. Nah, siapa yang sebaiknya mendaftar sebagai volunteer, Pak? Semua pihak. Kemarin kami kan menggelar pertemuan dengan aparat-aparat birokrasi, aparat penegak hukum, birokrasi dari kantor-kantor dinas DIY, rumah sakit pemerintah gitu ya. Ternyata mereka juga berminat individual mendaftar sebagai SSK. Ini menarik. Kalau yang hari ini nanti kan untuk kelompok-kelompok bantuan hukum, advokat, juga kelompok-kelompok yang selama ini memberikan perhatian pada mengadvokasi korban atau itu ya. Berarti tidak ada syarat khususnya Pak ya untuk menjadi sahabat saksi dan korban ini SSK ini? Ya mestinya ada. Artinya kan ada track record yang perlu disampaikan ya, apakah ya untuk menunjukkan bahwa memang dia capable dan inilah mempunyai keminatan yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan pada saksi dan korban ini. Sebetulnya Pak, SSK itu dibentuk sebagai siasat karena dukungan negaranya kurang banyak ya Pak? Di antaranya begitu. Coba bayangkan dari data BPS ya, tahun 2020 itu misalnya.
tindak kejahatan yang tercatat itu 200 ribuan lebih. Yang ditangani oleh LPSK itu paling 3.000 dari berbagai jenis tindak pidana. Itu artinya presentasinya kan kecil sekali. Iya. Padahal kalau kita bayangkan data BPS itu kan belum mencerminkan jumlah yang real juga. 200.000 itu ke seluruh Indonesia. Yang 3.000 itu karena yang melapor ke LPSK atau karena yang hanya bisa ditangani oleh LPSK? Yang melapor dan kemudian ditangani. Ada nggak yang melapor tapi tidak bisa ditangani, Pak? Karena keterbatasan keuangan dan sumber daya manusia? Kayaknya belum ada sih. Belum ada ya, Biasanya kami tolak perlindungannya itu karena memang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syaratnya itu kesaksian yang bersangkutan ini tidak terlalu diperlukan, tidak terlalu signifikan dalam proses peradilan. Iya. Atau tidak ancaman kan seringkali orang merasa terancam benar gitu. Ya. Tapi itu lebih karena ketakutan aja. Aja. Setelah kita investigasi, kita lakukan assessment, oh enggak, ini enggak serius kok ini. Ya itu biasanya kita tolak untuk. Biasanya penolakan karena itu. Atau karena tindak pidananya bukan prioritas LPSK. Atau bahkan malah bukan tindak pidana. Banyak juga yang masuk ke LPSK. Gitu ya, Pak? Iya. Misalnya apa? Sengketa waris misalnya. Oh. Penipuan. Itu kan tadi penipuan sebetulnya kalau ada ancaman jiwa. Itu baru bisa ditangani oleh. Enggak, Pak, karena akhir-akhir ini kan Bapak juga tahu ya, karena perkembangan dunia digital, ada banyak aplikasi gitu ya. Kan penipuan itu menjadi begitu mudah dan begitu sering gitu. Itu kan juga bentuk-bentuk kejahatan baru yang saya kira juga memerlukan cybercrime ya. Betul. Kalau itu bisa masuk dalam ranah tindak pidana prioritas LPSK, kita akan tangani. Misalnya, ada kasus ya, penipuan pada sejumlah perempuan, sangat banyak. Minta dikirimin uang segala macam itu. Karena apa? Karena orang ini rupanya pakai foto orang lain di medsos, ngaku dia pilot, ngaku dia pelaut, gitu ya. Kemudian macarin lewat medsos ini. Akhirnya minta uang, sejumlah uang dan sebagainya. Dengan cara pemerasan. Karena perempuan ini kemudian sudah dimintain foto-fotonya telanjang atau apa gitu. Itu kita tangani. Tapi kemudian korbannya sendiri yang malu untuk melanjutkan. Tapi ini dari sini kita bisa memberikan pesan kepada para perempuan di Indonesia, jangan bodoh. Jadi seringkali ada kasus-kasus macam itu. Setelah kita lacak, ternyata pelakunya itu napi, Mas. Ada di dalam penjara. Kok bisa ya? Iya, ya ini kan yang aneh. Napi bisa pakai medsos, itu artinya ada alat komunikasi yang bisa dia pakai. Ini kan sudah satu. Punya rekening dong? Iya, kan? Punya rekening. Jadi ternyata ya ada kemungkinan, saya dugaan lah karena kita tidak lanjuti ya. Itu memang menjadi bisnis dari kalangan narapidana ini. Yang boleh jadi itu diketahui oleh pengelola lapas ini. Karena kan nggak mungkin tidak tahu. Pak, terakhir Pak, kenapa SSK ini memilih tadi itu berapa? 7 provinsi itu. Ada prioritas tertentu karena kasus-kasus tertentu atau potensi kasus tertentu? Yang pertama begini, yang pertama potensi masyarakatnya untuk bisa terlibat di dalam SSK. Jogja yang di Jawa ini artinya biasanya stakeholdernya ya? Iya, stakeholdernya ini sudah cukup banyak kita ini dan kemudian kita berusaha menjangkau. Yang kedua prioritas karena sedikitnya kasus di daerah itu. Seperti Bangka Belitung. Itu kasusnya sebenarnya banyak, tetapi yang masuk ke LPS itu kecil. Ya itu kan
kita perlu dorong di situ dengan ini. Atau ada kasus-kasus yang spesifik yang yang terjadi di wilayah itu, misalnya NTT. Itu kan daerah pensuplai tenaga kerja yang seringkali terjebak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Ya. Itu ini pertimbangannya. Kalau kayak Kalimantan gitu Pak, tadi apa Kalimantan Timur? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, itu konflik sosial kan Oke. cukup banyak. Ya. Kalau Jawa Barat misalnya. Jawa Barat ini angka kekerasan seksualnya tertinggi juga. Oh ya? Ya. Lah Jawa Timur juga. Jawa Timur itu malah ada yang sekarang nggak jalan. Iya, itu gimana tuh Pak kalau yang Jawa Timur itu LPSK turun tangan nggak tuh? Kita turun tangan, tapi kan di luar kewenangan kita. Kalau untuk menangkap pelaku ini kan kewenangannya aparat penegak hukum. Enggak, tapi kan saksi-saksinya kan pada ketakutan juga kan itu. Iya, kita lindungi kok. Itu kita lindungi. Artinya terlibat ya Pak yang di Jawa Timur itu? Iya. Ngeri banget itu ya. Iya. Kok bisa ya sampai sekarang? Iya. Ya di Indonesia masih bisa kayak gitu Pak. Iya, ya biasanya kan ada hubungan paternalistik yang bukan hanya di lingkungan mereka saja, ini pengaruhnya ini kemudian lebih luas lagi gitu. Ya, artinya di konteks itu ya memang masih besar tantangan hukum kita ya Pak. Jadi saya sedang mencoba membuat MOU dengan Kementerian Agama. Agar ada jangkauan lah untuk ke pusat-pusat pendidikan yang berbasis agama, bukan hanya Islam loh ya. Iya. Itu ada mekanisme kontrol yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama supaya lebih kuat lah untuk melakukan monitoring atau evaluasi pada komunitas-komunitas semacam ini. Dan itu bisa kerjasama dengan LPSK. Iya. Itu menarik tuh Pak kalau kayak gitu Pak. Karena kemudian LPSK akan berada dalam semacam monitoring bersama dengan kementerian terkait Pak. Iya. Dan beberapa kali kan kita juga kerjasama dengan lembaga tertentu untuk menitipkan korban. Dari daerah lain, kebetulan di situ kita nilai cukup memenuhi syarat untuk bisa berikan perlindungan, ya kita titipkan di situ supaya tidak suasana batin si korban ini tidak terlalu berbeda gitu loh lingkungannya. Terakhir banget Pak, kalau LPSK melindungi saksi dan korban, pegawai atau pengurus LPSK siapa yang melindungi? Ya ini yang jadi problem. Ya, tetapi karena kita mendapat PKO dari kepolisian, yaitu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian pengamanan gedung itu juga sekarang kita tingkatkan. Kita baru mendapat hibah dari pemerintah Jepang untuk penguatan itu, juga untuk memanfaatkan teknologi informasi dan juga penguatan pengamanan di gedung dan sebagainya. Dan untuk pimpinan maupun stafnya sekarang kita sedang mengupayakan ada perlindungan dalam bentuk senjata yang akan ini. Iya Pak. Karena penting sekali ya, presiden aja bisa disadap Pak. Iya. Oke, baik Pak Hasto, terima kasih sekali sama-sama datang ke Studio Mojo. Iya. Sukses dengan program-programnya Pak. Amin. Dan terutama ini bagi para pemirsa ya yang merasa punya kapasitas dan perhatian terhadap dunia saksi dan korban, ya, bisa ikut serta berpartisipasi untuk menjadi sahabat saksi dan korban yang ada di 7 provinsi. Tidak menutup kemungkinan dari di tempat yang lain ya. Individual, terutama teman-teman yang ada di 7 provinsi itu, saya kira di Jogja, terutama para jurnalis gitu ya, para seniman,
para aktivis ya boleh bergabung di situ. Pegiat HAM. Pegiat HAM, iya betul. Terima kasih sekali lagi Pak Hasto, sukses selalu dan semoga itu tadi cepat mendapatkan perlindungan yang lain selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke, teman-teman, itu obrolan saya dengan Ketua LPSK. Kita ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Teman-teman, Pak. Yeah.